Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cantika Mawarni. Nama saya Mia Khairunisa. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan sedikit mengenai kebenaran bahasa dan sarana berpikir ilmiah berdasarkan kajian filsafat bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan juga mengidentifikasi diri. Oleh karena itu, bahasa bisa disebut juga sebagai salah satu sistem komunikasi yang digunakan manusia. Bahasa adalah alat yang paling utama bagi seorang filsuf, serta merupakan media untuk analisis dan refleksi. Oleh karena itu, bahasa sangat sensitif terhadap kekaburan serta kelemahan-kelemahan lainnya, sehingga banyak filsuf menarik perhatian untuk menyempurnakannya. Problema yang muncul berkaitan dengan filsafat sebagai analisis konsep-konsep, yaitu kekurangan dan keterbatasan bahasa sebagaimana dihadapi oleh disiplin ilmu-ilmu lainnya. Konsep-konsep filsafat senantiasa diartikulasikan secara verbal, sehingga bahasa memiliki peranan yang sentral. Dalam pengertian ini, Alston mengemukakan bahwa bahasa merupakan laboratorium filsafat untuk menguji dan menjelaskan konsep-konsep dan problema-problema filosofis, bahkan untuk menentukan kebenaran pemikirannya. Kedudukan filsafat sebagai analisis konsep-konsep dan mengingat peranan bahasa yang bersifat sentral dalam mengungkapkan secara verbal pandangan-pandangan dan pemikiran filosofis, maka timbullah suatu masalah, yaitu keterbatasan bahasa sehari-hari yang dalam masalah tertentu tidak mampu mengungkapkan konsep filosofis. Menanggapi peranan bahasa sehari-hari dalam kegiatan filsafat, maka terdapat dua kelompok filsuf yang memiliki pandangan yang berbeda. Kira-kira apa sih perbedaan pandangan dari dua kelompok filsuf tersebut? Yuk dengari penjelasan selanjutnya. Baik, yang pertama tuh terdapat kelompok filsuf yang beranggapan bahwa sebenarnya bahasa biasa, yaitu bahasa yang digunakan sehari-hari dalam komunikasi manusia itu telah cukup untuk maksud-maksud filsafat. Atau dengan lain perkataan, bahasa sehari-hari itu memadai sebagai sarana pengungkapan konsep-konsep filsafat. Namun demikian, harus diakui bahwasannya untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan bahasa sehari-hari dalam filsafat, harus diberikan suatu pengertian yang khusus atau harus memberikan suatu penjelasan terhadap penyimpangan tersebut. Nah, menurut pandangan ini, masalah-masalah filsafat itu timbul justru karena adanya penyimpangan penggunaan bahasa biasa oleh para filsuf dalam berfilsafat. Sehingga timbullah kekacauan dalam filsafat dan penyimpangan itu tanpa suatu penjelasan agar dapat dimengerti. Misalnya, kita sering mendengarkan suatu ungkapan filosofis yang menyatakan bahwa suatu ungkapan itu secara metafisis memiliki makna yang dalam, tanpa memberikan alasan yang memadai agar memiliki suatu dasar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, maka menurut pandangan yang pertama ini, tugas filsuf itu memberikan semacam terapi untuk penyembuhan dalam kelemahan penggunaan bahasa filsafat tersebut. Baik, yang kedua, terdapat kelompok filsuf yang menganggap bahwasannya bahasa sehari-hari itu tidak cukup untuk mengungkapkan masalah-masalah dan konsep filsafat. Nah, masalah-masalah filsafat itu justru timbul karena bahasa biasa tidak cukup untuk tujuan analisis filosofis. Karena bahasa sehari-hari memiliki banyak kelemahan, antara lain misalnya kekaburan makna, tergantung pada konteks, mengandung emosi, dan menyesatkan. Nah,
Untuk mengatasi kelemahan dan demi kejelasan kebenaran konsep-konsep filosofis, maka perlu dilakukan suatu pembaharuan bahasa, yaitu perlu diwujudkan suatu bahasa yang syarat dengan logika, sehingga ungkapan-ungkapan bahasa dalam filsafat kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya di dalam filsafat bahasa ini kita tidak langsung membicarakan tentang realitas, karena yang dipentingkan adalah bahasa itu sendiri sebagai alat untuk membicarakan realitas yang dimaksud. Jadi jika kita bicara tentang benda-benda seperti pensil, meja, binatang, dan lain-lain, orang itu akan mengatakan bahwasannya kita mempergunakan object language. Tapi jika kita membicarakan object language itu sendiri, secara kefilsafatan dikatakan memakai meta language, atau dengan kata lain, melalui bahasa kita membahas tentang bahasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengertian meta language. Pada hakikatnya, filsafat bahasa itu mempersoalkan tentang bahasa kefilsafatan. Bagi mereka yang berminat mempersoalkan tentang bahasa kefilsafatan ini, Katzoff pernah mengingatkan yang berbunyi, janganlah kita beranggapan telah mengetahui sepenuhnya makna yang dikandung oleh suatu istilah. Bahkan sebaliknya, justru kita tuh harus selalu beranggapan bahwasannya kita tidak mengetahui maknanya. Nah, ini merupakan titik tolak pemikiran dari para filsuf bahasa di dalam memulai penyelidikannya terhadap bahasa yang dipergunakan dalam filsafat ataupun bahasa kefilsafatan.